Sebelumnya kalau lebih nyaman off cam boleh kok, Dek. Hmm. Ya, boleh kok. Kalau lebih nyaman. Oke, untuk yang pertama itu di IT Del sendiri, khususnya beban tugas pemrograman, kayak misalnya kebetulan lagi tingkat satu kan, kayak misalnya PEMVIS ya, pemrograman visual, eh, atau tugas-tugas pemrograman yang lainnya, itu kan cukup padat, Dek. Bisa nggak Shirley ceritakan gimana kondisi yang tugas pemrograman sama kepadatan jadwal itu mempengaruhi Shirley sendiri dalam menggunakan ChatGPT. Maksudnya di sini mempengaruhi itu makin seringkah Shirley membuka ChatGPT atau enggak? Terus gimana biasanya Shirley gunakan ChatGPT-nya? Apakah langsung kopas atau Putus Kak suaranya Kak. oh ya putus ya? Kuulang ya dari nomor satu ya. Halo? Iya Kak. Iya Kak. Ah, di Halo? halo, ini udah jelas belum? Udah Kak. Udah. Nomor satu itu kan di IT Del beban tugas pemrograman dikenal cukup padat. Kayak misalnya Shirley sendiri eh, tu- tugas pemrograman sekarang itu kan pemrograman visual ya, atau ada lagi? Prosedural Kak. Pempros. Oh, iya berarti Pempros lagi ya sekarang ya. Itu kan cukup padat kan, Dek. Tenggat waktunya Iya pun Kak. eh ketat, tenggat waktunya pun cepat-cepat. Nah, bisa nggak Shirley ceritakan gimana kondisi yang tadi itu, yang banyaknya tugas pemrograman dan waktu yang terbatas itu mempengaruhi kebutuhan Shirley jadi menggunakan ChatGPT. Maksudnya di sini mempengaruhi, makin sering nggak Shirley buka ChatGPT, terus gimana biasanya Shirley buka ChatGPT-nya? Akses ChatGPT-nya, apakah langsung kopas aja jawabannya atau mungkin enggak, boleh diceritakan? Ini apa, ini bebas aja ya, nggak usah yang jadi takut-takut gitu. Oh ya Kak. Jadi kan karena eh, deadline misalnya Pempros ini kan padat Kak. Apalagi kalau Mm-mm. misalkan kadang mau langsung disubmit di situ kan Kak. Atau pas Iya, praktikum betul. Kak. Mm-mm. Yang belum ngerti kalau ada waktu luang diusahakan lagi Kak cari arti dari setiap baris dari kodenya itu Kak. Tapi awal-awal memang harus eh, copy paste langsung Kak kodenya. Jadi karena tugas pemrograman itu makin sering ya berarti juga buka ChatGPT-nya. Iya Kak. Hmm. Terus kita lanjut ke nomor dua ya. Boleh Eh, Kak. Menurut Shirley, kapan penggunaan ChatGPT untuk tugas kuliah itu dikategorikan wajar? Terus kapan yang udah kayak kayak curang? Terus ada nggak menurut Shirley yang terasa bedanya? Misal kayak aku pakai ChatGPT itu hanya untuk alat bantuku aja. Misalnya aku butuh penjelasan konsep, tapi sisanya aku yang ngerjain semuanya. Atau mungkin aku ya full kopas aja. Kayak gitu rasaku normal kayak gitu. Atau kayak gitu rasaku curang. Gimana menurut Shirley? Kalau untuk yang terasa wajar Kak, misalnya untuk Mm-mm. mengerti arti dari setiap baris kodenya Kak. Kalau misalnya yang terasa curang, kalau pakai ChatGPT pas udah tes atau ujian Kak. Hmm, pernah nggak ada kejadian itu? Boleh nggak diceritakan? Misalnya kemarin Kak, Mm-mm. eh, mengerjakan mengerjakan duluan soal pemrograman yang eh, didapat Kak. Itu kayak mana rincinya, Dek? Jadi ada soal yang udah didapat Kak. Jadi kami kerjakan duluan sebelum instruksi dari instruktur ujian apa ya Kak? Ujian pengawasnya Kak. Hmm. Terus kalian pakai ChatGPT dalam hal itu atau AI yang lain? Yang lain Kak. Hmm. Tapi langsung berasa lah bedanya menurutmu di situ itu udah terasa curang ya, bukan yang kayak harusnya. Ya terasa Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor tiga ya. Kalau misalnya Shirley
nyalin mentah-mentah hasil dari ChatGPT karena tadi itu kayak tekanan deadline yang tipis karena kayak kumpulan akhir sesi itu kan, Dek. Gimana Shirley memandang itu terhadap sudut pandang integritas mahasiswa? Ngerti nggak maksudnya di sini integritas mahasiswa? Kejujuran, Kak. Ya, kejujuran kayak mana dia jujur mempertanggungjawabkan eh, pekerjaannya apa yang seharusnya dia kerjakan, eh, dia buat sesuai dengan apa yang seharusnya dia setor, dia jujur mengerjakan itu. Nah, dapatlah kau maksudnya di situ kan? Maksud Gimana dari menurut merasionalisasikan, Kak? Gimana menurutmu, semisal lah kau dari kau sendirilah atau mungkin teman-temanmu, misalnya ada temanmu yang langsung kopas ChatGPT kayak gitu setiap kerjaannya kan, rasamu itu nggak rasional, itu harusnya nggak dia lakukan karena itu melanggar integritas mahasiswa atau barangkali itu menurutmu normal karena kita udah hidup di zaman AI, jadi rasa rasamu itu nggak melanggar integritas kayak gitu. Menurut saya, Kak, harusnya eh, jangan langsung kopas mentah-mentah. Harusnya tetap dipahami tiap kodenya atau bisa diketik ulang pakai pemikiran sendiri. Yang penting dia tahu konsepnya, Kak. Untuk apa ya, Hmm. soalnya, logikanya. Jadi menurutmu kalau ada konteks kayak gitu kayak mana sisi integritasnya? Berarti dilanggar atau menurutmu masih batas normal kayak gitu? Kalau untuk salin mentah-mentah, Kak, itu dilanggar, Kak, integritasnya. Hmm. Terus Shirley sendiri pernah nggak ngopas langsung kayak gitu? Kopas langsung, langsung copy paste jarang, Kak. Seringnya ngetik ulang pakai misalnya variabel yang berbeda, kayak gitu, Kak. Hmm. Waktu di yang kan Shirley bilang kan jarang kan, berarti ada pernah. Waktu Iya, pernah pernah. Shirley yang kopas itu waktu setelah selesai mengumpulkan itu gimana perasaannya? Leganya biasa aja atau kayak ada yang mengganjal gitu? Ada yang mengganjal, Kak, karena belum paham kode yang udah di-submit itu. Ya, ya, oke, oke. Udah terjawab. Kita lanjut nomor 4 ya. Shirley kan di angkatan 2025 ya, masih tingkat satu. Nah, tugas pemrogramannya itu sebenarnya eh, nggak terlalu lebih kompleks dibandingkan yang tingkat-tingkat atas kan. Sebelum Shirley ke tingkat satu ini atau sebelum kuliah ini, eh, ada nggak perbedaan Shirley pakai ChatGPT? Misalnya pas waktu kuliah, Shirley lebih sering pakai ChatGPT karena jumpanya tugas-tugas pemrograman. Waktu SMA enggak, kayak gitu-gitu. Terus Shirley makin tergantung sama ChatGPT karena tugasnya banyak. Maksudnya ChatGPT bisa ngasih solusi, sedangkan waktu SMA ya enggak terlalu segitu membutuhkan ChatGPT. Gimana? Kalau pas SMA kan, Kak, kita cuma mau tahu jawaban, langsung jawaban. Tapi kalau pas kuliah ini lebih tergantung karena kadang waktu kuliah nggak belum tahu konsepnya. Jadi untuk ChatGPT bisa menjelaskan ulang konsepnya, bisa memberi apa eh, dari pandangan lain, Kak. Jadi lebih mengerti kalau diajari dari ChatGPT lagi, Kak. Jadi waktu SMA nggak sesering itu pakai GPT atau gimana? Iya, Kak, karena SMA cuman mau tahu satu jawaban. Soal-soal SMA juga nggak terlalu susah, Kak. Hmm, iya ya betul. Terus selain karena frekuensi penggunaan yang berubah, cara dulu waktu SMA pernah pakai GPT nggak? Pernah, Kak. Oh, caranya berubah, jadi ikut berubah nggak? Waktu cara makainya SMA sama cara makainya waktu sekarang kuliah. Lumayan berubah, Kak. Boleh nggak diceritakan apa yang berubah, Dek? Kalau SMA dulu cuman soal langsung apa jawabannya. Kalau sekarang jelaskan kayak mana logikanya, dari mana Hmm, bisa dapat sesuatu kode yang dikasih atau jelaskan dengan audio kayak gitu, Kak. bener, bener, bener. Oke, oke. Kita lanjut nomor 5 ya. Baik. Setelah menyelesaikan tugas dengan bantuan ChatGPT, seberapa sering Shirley merasa solusi yang udah dikumpulkan itu eh, Shirley pahami dengan betul. Terus ada nggak eh, momen kalau misalnya Shirley merasa nilai ataupun nilai yang udah didapat itu nggak mencerminkan kemampuan asli Shirley karena tadinya
menggunakan ChatGPT itu? Kalau benar-benar memahami solusinya, Kak, bukan setelah dikumpulkannya, tapi misalnya udah 2 minggu kemudian setelah dipelajari lagi ulang-ulang barulah paham, Kak. Nggak langsung eh, setelah dikumpulkan langsung paham, Kak. Kalau apa merasa nilai tugas atau hasilnya mencerminkan kemampuan, contohnya kalau Pempros, Kak, eh, hasil autogradingnya jarang keluar, Kak. Jadi merah, nggak tahu itu benar atau nggak kode yang kami submit, Kak. Maksudku di sini kan, kalau misalnya udah Shirley kumpul lah dari ChatGPT, belum, bukan, maksudnya bukan tunggu ngelihat 2 minggu setelahnya, cuman udah Shirley kumpul lah pakai ChatGPT, terus di di random waktu tertentu diminta dosen untuk menjelaskannya. Kira-kira dari rating 1 sampai 10 berapa lah menurut Shirley pemahaman Shirley dari 1 sampai 10? Kalau random waktu kayak gitu. Karena kan tadi ChatGPT yang bantu kan. Misal Iya, dosen Kak. minta minta ulang dijelaskan kayak gitu. Dari 1 sampai 10 seberapa paham lah Shirley untuk menjelaskan ulang kembali konsep yang ditanya sama GPT tadi itu. 5 sampai 6, Kak. 6. Oke, 5 sampai 6. Terus ada nggak momen kayak waktu-waktu tertentu kayak Shirley ngerasa tugas yang dikasih ChatGPT itu nggak mencerminkan kemampuan asli Shirley. Kayak misalnya ChatGPT ini kan langsung pintar kali generate generate gak usah lah dulu kita bilang code generate narasi kayak gitu kan. Sedangkan kalau kita sendiri yang ngetik manual belum tentu sesempurna itu kalimatnya. Ada nggak momen-momen Shirley merasa kayak gitu? Sebenarnya kalau aku pakai ChatGPT, rasaku kemampuanku nilaiku harusnya nggak setinggi ini atau bahkan nilaiku harusnya setinggi ini kayak gitu. Nggak pakai Kalau ChatGPT. ada, Kak. Hmm. Boleh nggak diceritakan deh? Misalnya kode yang dikasih, eh, eh, kalau misalnya apa kan Kak nggak ada nilainya. Tapi kalau misalnya udah dikasih AI dia kodenya itu kan kompleks sekali kan Kak. Bahasanya Hmm. pun belum kami pelajari. Jadi kalau misalnya saya submit pun merasa ini aku tulis kode ini nggak bisa karena ada kata-kata yang belum kami pelajari. Tapi itu nggak mencerminkan kemampuan asliku, Kak. Hmm. Betul. Oke, pertanyaan yang keenam. Di kelas Shirley sendiri lah, SI 25. Gimana sebenarnya sikap-sikap teman-teman Shirley terhadap penggunaan ChatGPT untuk tugas? Ada nggak misalnya kesepakatan yang kayak, kalau misalnya kita pakai ChatGPT, eh, jangan nampak watermarknya ya, atau mungkin harus diparafrase ya. Ada nggak kesepakatan-kesepakatan kayak gitu di kelas? Nggak ada, Kak. Kesempatan Oh, bersama nggak ada. bebas aja ya kayak gitu ya. Kalau misalnya pakai ChatGPT ya udah tanggung perorangan kayak gitu. Kalaupun ketahuan sama dosen kayak gitu ya. Iya, Kak. Hmm. Kalau misalnya, semisal lah ada teman yang ketahuan kopas langsung kayak gitu dari AI dek, eh, khususnya ChatGPT ya. Kayak mana reaksi teman-teman yang lain? Jadi diejeki kah, dikritik kah, atau dibiarkan aja? Kalau biasanya Kak disuruh ulang, Kak. Ulang, jangan langsung kopas teman kayak gitu. Hmm, Berarti cenderung ditegur doang ya, Iya, Kak. diejek-ejek enggak? Enggak, Kak. Oh. Udah, segitu aja dek, sebentar aja nya. Kalian kosong jam berapa? Kalian kosong Hari jam Senin, berapa? Kak. Iya, hari Senin. Jam 10, Kak. Jam 10. Cuman jam 10. Jam 8. Jam 10 masuk apa, Kak? Cuman jam 8. Jam 8 sama Kapan sama jam? jam 3, Kak. Jam 8 sama jam 3. Nanti kami kabari lagi ya, akan ada reward menanti. Thank you, udah mau diganggu waktunya. Ya, Kak. Oke, udah boleh lift deh. Makasih ya. Ya, Kak.